Tiga pelaku curanmor menembakkan senjata api ke arah korban saat berusaha mencuri sepeda motor di salah satu pusat perbelanjaan di Kembangan, Jakarta Barat. Seorang pria yang duduk di halte bus menghampiri salah satu pelaku, namun ia langsung ditodong senjata api. Beruntung, tembakan pelaku tidak mengenai korban. Gagal mencuri, para pelaku melarikan diri menggunakan 3 sepeda motor. Menurut saksi mata, aksi pencurian sepeda motor di lokasi tersebut sudah sering terjadi. Bahkan aksi ini dilakukan pada siang hari saat kondisi ramai sekali orang lalu lalang. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ayus melaporkan. Bangunan yang dijadikan tempat parkir warga Gang Waru Koja, Jakarta Utara tiba-tiba ambruk dan terekam CCTV. Sejumlah anak-anak yang sedang bermain di sekitar bangunan berlari menyelamatkan diri dari bangunan yang tiba-tiba roboh. Sebanyak 4 buah mobil mewah dan 1 sepeda motor rusak berat akibat tertimpa reruntuhan beton bangunan. Kedengarannya kenceng banget sih, terus keluar debu semua, terus dikira ada gempa atau apa. Itu kedengarannya kenceng? Kenceng banget. Saya di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kasusnya kini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi yang pertama, hujan deras dan angin kencang menerjang ibu kota hingga membuat porak-poranda lapak pedagang di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah pengunjung pun panik dan berusaha menyelamatkan diri. Kepanikan pecah saat hujan dan angin kencang menerjang kawasan Monas, Jakarta Pusat. Bahkan turut memporak-porandakan lapak pedagang hingga warga ketakutan. Sejumlah pengunjung dan juga penumpang Transjakarta yang turun di sekitar lokasi sempat ketakutan berusaha menyelamatkan diri dari terjangan angin. Sementara petir juga terdengar membuat suasana makin mencekam. Sementara itu hujan lebat disertai angin kencang menerjang ibu kota membuat sejumlah pohon besar tumbang hingga menutup jalan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pohon tumbang juga terjadi di Tanah Abang hingga arus lalu lintas terganggu. Petugas segera mengevakuasi pohon serta dahan pohon yang tumbang pasca hujan deras dan angin kencang di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Meski tidak ada korban ataupun kendaraan yang tertimpa, namun arus lalu lintas sempat tersendat akibat pohon menutup jalan. Perjalanan bus Transjakarta juga sempat terganggu dan terpaksa menggunakan jalan umum lalu masuk ke jalur khususnya. Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Tanah Abang 1. Sebatang pohon angsana besar setinggi 25 meter tumbang hingga menutup jalan. Diduga akar pohon rapuh dan tak mampu menahan bobot dahan sehingga bagian akar terangkat dari dasar lalu tumbang. Petugas mengevakuasi pohon dengan batangnya. Diimbau kepada warga lebih waspada saat hujan deras. Selain itu, petugas juga akan mengecek kondisi seluruh pohon besar di Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras sejak Kamis sore hingga malam hari, ratusan rumah di Perumnas 3 Kota Bekasi, Jawa Barat dilanda banjir. Warga mendesak Pemkot Bekasi segera perbaiki sistem drainase. Hingga Kamis malam, ratusan rumah warga di Perumnas 3 Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 80 cm membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin akibat terendam air. Selain intensitas hujan, kondisi drainase yang buruk menjadi penyebab utama banjir. Sepi usahanya. Sepi. Berarti keganggu Pak De ya? Ya. Pak De, harapannya apa sih Pak De? Biar jalan nih nggak banjir langganan terus. Betulin. Perumnas 3 Arenjaya merupakan salah satu perumahan di wilayah Kota Bekasi yang kerap dilanda banjir. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki sistem drainase yang buruk agar persoalan banjir segera teratasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Dan hujan deras juga membuat aliran kali di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon, Jawa Barat meluap hingga merendam pemukiman. Warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Banjir juga terjadi di Perumnas 3 Kota Bekasi. Apa ya? Ini kalau tambah tinggi yang di tengah kasihan. Hujan deras yang melanda Kota Cirebon membuat sejumlah aliran sungai meluap dan merendam rumah warga pada Kamis malam. Bahkan saat banjir terjadi, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Dengan menggunakan perahu karet, petugas dari BPBD Kota Cirebon mengevakuasi puluhan warga korban banjir ke tempat yang lebih tinggi. Banjir rutin terjadi setiap akhir tahun yang disebabkan tingginya curah hujan dan mengakibatkan air kali meluap. Begitunya langsung tinggi, jadi nggak kecil dulu langsung tinggi gitu. Langsung tinggi, langsung masuk karena rumah dari juga? Langsung masuk rumah. Berarti ini tuh rutin? Rutin tiap tahun, Mas. Oh, rutin tiap tahun. Tiap tahun. Cuma sekarang paling parah? Paling parah sekarang. Kira-kira berapa rumah sih Apanya yang kena tuh? Kayaknya semuanya ini di sini tuh. Puluhan atau gimana? Ratusan? Ya, puluhan. Ratusan, Mas. Kalau rumah di sini mah. Ratusan. Selang beberapa jam kemudian, banjir perlahan surut dan warga langsung membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Seorang warga tewas karena hanyut terbawa arus sungai yang meluap di kawasan Panton Bili, Biren, Aceh. Korban terbawa arus saat mencoba menyeberangi aliran air tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kondisi di BPKN musibah. Seorang warga tewas setelah hanyut terbawa arus air yang meluap di kawasan Panton Bili, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Biren, Aceh, Rabu sore. Jenazah korban ditemukan warga di saluran irigasi tidak jauh dari lokasi kejadian. Proses evakuasi dilakukan dengan bantuan warga dan aparat setempat. Korban terbawa arus saat mencoba menyeberangi aliran air yang meluap dari sungai. Korban diduga kehilangan kendali saat menaiki sepeda motor sebelum akhirnya terbawa arus. Jenazah korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan di kampung halamannya. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Situasi mencekam terjadi saat Wakil Bupati Aceh Tengah, Muksin Hasan, meninjau desa Bergang Ketol, Aceh Tengah yang masih terisolir akibat terputusnya akses jalan. Dalam kunjungan tersebut, Muksin Hasan nyaris terjatuh ketika menyeberangi sungai menggunakan jembatan dari Sling Baja. Karangampar, Bantan Redo, Bergang. Bismillah. Ketegangan terjadi saat Wakil Bupati Aceh Tengah menyeberangi sungai menggunakan jembatan seling. Saat di tengah sungai berarus deras, salah satu tali pengikat terputus. Rombongan dan warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung panik. Wakil Bupati nyaris kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke sungai. Beruntung ia segera mendapat pegangan serta bantuan dari tim pendamping sehingga tidak sampai terjatuh ke sungai. Insiden ini menjadi bukti bahwa infrastruktur di lokasi bencana masih rusak parah sehingga bantuan hanya bisa disalurkan melalui udara atau motor. Terkait insiden ini, Wakil Bupati menegaskan bahwa kondisi akses yang membahayakan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga pun berharap kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah agar pembangunan infrastruktur dipercepat demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Kondisi ini memicu kepanikan di tengah masyarakat. Banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Banjir melanda 7 kecamatan setelah hujan deras yang mengguyur Pidi Jaya sejak Rabu sore mengakibatkan beberapa sungai meluap.
jangan tanyakan debit air di Blanco, kakak. Puluhan desa terdampak hingga warga kembali dievakuasi ke tempat lebih aman. Beberapa desa yang terdampak cukup parah diantaranya Desa Alwe Sane, Alwe Ketapang, Alwe Me, Gahru, dan Babah Krung. Kondisi ini memicu kepanikan di tengah masyarakat. Warga khawatir terjadi banjir susulan yang lebih besar mengingat intensitas hujan di wilayah hulu masih sangat tinggi. Luapan air juga terjadi di sepanjang aliran sungai utama di Pidi Jaya. Lokasi-lokasi yang sebelumnya sempat dihantam banjir bandang kini kembali tergenang. Akibat hujan deras yang kembali turun dengan intensitas cukup panjang, banjir susulan juga terjadi di kawasan Sigli Aceh. Beginilah kondisi banjir susulan yang terjadi di Sigli Aceh sejak kemarin. Air menggenangi perkarangan dan perkampungan rumah yang sebenarnya terendam lebih dahulu sejak peristiwa banjir bandang bulan lalu. Warga yang sempat kembali ke rumah pasca banjir bandang kembali harus mengalami air banjir. Situasi ini mempersulit upaya warga untuk membersihkan rumah mereka. Allah. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang turun membuat rumah warga Aceh kembali terendam lumpur. Beginilah upaya warga melakukan pembersihan dan mencari barang berharga mereka di dalam rumah yang hancur akibat banjir bandang. Hujan deras yang turun kembali membuat rumah kembali terendam banjir lumpur dan warga harus berjibaku dengan lumpur hingga membasahi tubuh mereka saat mencoba membersihkan rumah yang masih dihuni. Saat ini hampir setiap hari warga Aceh harus berkutat dengan lumpur-lumpur yang menggenangi rumah mereka. Ya, sementara itu lumpur dari dalam sulitnya warga membersihkan lumpur dari dalam rumahnya di Aceh, terlihat lantai rumah warga yang penuh dengan lumpur coba dikeluarkan dari dalam rumah. Sebenarnya banyak warga yang kehilangan rumahnya karena sudah hancur rata dengan tanah. Sementara warga yang rumahnya masih bisa ditempati harus dibersihkan akibat lumpur yang sudah menimbun seluruh rumah.